Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan lagi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini dikenal sebagai salah satu sahabat yang bacaan Al-Qur'annya itu didengar malaikat. Jadi para malaikat suka kalau yang baca Al-Qur'an ini Usaid bin Khudair. Jadi setiap dia membaca Al-Qur'an, malaikat selalu ingin mendengarkan bacaannya. Satu saat ketika Usaid bin Khudair ini membaca Al-Qur'an di sebuah ruangan di belakang rumahnya itu, ketika baca Al-Quran itu di sampingnya tidur anak beliau ya, namanya Yahya. Jadi ketika baca Al-Quran di belakang rumahnya itu, saat baca Al-Quran itu anaknya yang namanya Yahya itu tidur di situ. Dan di samping tempat membaca Al-Quran itu juga ada kuda yang biasa dipakai untuk perang atau jihad fisabilillah. Nah, pada waktu malam Usaid bin Khudair ini membaca Al-Quran, khusyuk dia membaca Al-Quran di malam hari itu dengan suara terbaiknya sambil meneteskan air mata. Jadi saat membaca Al-Quran mulai dari Quran surat Al-Baqarah itu, jadi mulai dari Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, terus itu dibaca. Ada kejadian yang menarik saat Usaid bin Khudair ini membaca Al-Quran pada malam itu. Setiap kali baca Al-Quran, kuda yang di sampingnya itu atau kuda yang ditambatkan di samping tempat rumah belakang itu selalu berputar secara spontan. Jadi setiap baca Al-Quran kudanya berputar. Nah, ketika kemudian dilihat oleh Usaid bin Khudair, kok terus berulang begitu, setiap baca berputar lagi, setiap baca Al-Quran berputar lagi kuda itu. Khawatir kemudian kuda ini kena sama anaknya yang sedang tertidur itu, Yahya itu. Maka lalu kemudian Usaid bin Khudair ini berhenti membaca Al-Quran lalu berdoa kepada Allah. Nah, pada saat selesai berdoa itu, lalu kemudian Usaid bin Khudair itu melihat ada bayangan menuju langit dan kemudian menghilang. Besok harinya ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usaid bin Khudair ini cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tadi malam saat dia membaca Al-Qur'an. Kenapa kok kemudian beberapa waktu kemudian setelah baca Al-Qur'an itu kudanya berputar. Setiap dia baca Al-Qur'an kudanya berputar. Ketika diceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Usaid bin Khudair, ketahuilah bahwa tilkal malaikatu kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahat yarahan nas ma tastatiru minhum. Para malaikat ikut mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Bila engkau membacanya terus, kata Rasulullah, sampai pagi, maka manusia akan melihat malaikat dan malaikat itu tidak akan terhalang sedikit pun
dari pandangan manusia. Inilah kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Usaid bin Khudair. Jadi rupa-rupanya malaikat banyak yang kemudian ikut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Usaid bin Khudair itu. Sehingga kalau terus dibaca sampai pagi, maka malaikat itu akan kelihatan oleh orang-orang nanti ya. Siapa Usaid bin Khudair itu kok sampai segitunya bacaan Al-Qur'annya kemudian banyak kemudian disenangi oleh malaikat. Usaid bin Khudair itu masuk Islam itu atas ajakan seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda yang luar biasa waktu itu, yang memang ditugas oleh Rasulullah untuk berdakwah. Nah, saat Mus'ab bin Umair ini mengajak berdakwah ke Bani Abdi Ashab pada waktu itu, berhasil banyak yang masuk Islam. Nah, di sampingnya itu ada kampungnya Usaid bin Khudair itu. Dia itu sebagai kepala suku dari Bani Aus. Dan saat Mus'ab bin Umair ini menjelaskan Islam, karena terdengar di sebelah ya, ada yang sudah banyak masuk Islam, lalu Usaid bin Khudair ini sebagai kepala suku Bani Aus ingin tahu juga. Setelah kemudian dijelaskan, akhirnya kemudian Usaid bin Khudair juga tertarik untuk masuk Islam, sebagaimana yang kemudian diutarakan, diceritakan oleh Mus'ab bin Umair ini. Akhirnya masuk Islam, dan dari situ kemudian banyak juga orang-orang yang masuk Islam ketika Usaid bin Khudair ini masuk Islam, karena dia adalah kepala suku dari Bani Aus. Nah, yang menjadi menarik adalah Usaid bin Khudair ini sangat suka pada bacaan Al-Quran. Dia senang membaca Al-Quran, sampai kemudian apa yang dilakukan oleh Usaid bin Khudair ini, karena jatuh cinta kepada Al-Quran ini, dia dikenal kesibukannya sehari-hari selain berjihad, ia baca Al-Quran saja gitu. Jadi kerjaannya itu dikenal, pokoknya dia baca Al-Quran saja selain berjihad itu. Dan kebetulan memang luar biasanya bacaannya Usaid bin Khudair itu lembut, merdu, jernih, fasih sekali ketika membaca Al-Quran itu. Sehingga bacaan Al-Qurannya Usaid bin Khudair ini sering ditunggu-tunggu ya, karena mirip bacaannya dengan sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi mirip sekali dengan bacaannya Ibnu Mas'ud, yang dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang memang bacaannya juga sangat dikagumi oleh Rasulullah, sebagaimana kemudian Rasulullah memuji kepada bacaan Ibnu Mas'ud yang mirip dengan yang diajarkan malaikat Jibril seperti itu. Bahkan kemudian Usaid bin Khudair ini mendapat pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik, dan namanya itu disejajarkan dengan Abu Bakar dan Umar. Rasulullah pernah bersabda, "Ni'mar rajulu Abu Bakar, ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul Usaid bin Khudair." Jadi pernah sampai menyatakan disejajarkan dengan Abu Bakar dan Umar. Dan Usaid bin Khudair ini terus mencintai Al-Quran hingga sampai kemudian pun meninggal dunia pun dia dikenal sebagai orang yang pokoknya di Al-Quran bacaan. Dan meninggal dunia pada saat Khalifah Umar bin Khattab di bulan Sya'ban tahun ke-20 Hijrah. Dan Umar bin Khattab sendiri yang ikut mengusung jenazahnya pada saat sudah meninggal dunia Usaid bin Khudair ini. Dan dikenal pula sebagaimana yang tadi saya sampaikan, pekerjaan sehari-hari selain membaca Al-Quran itu adalah berjihad ya. Cuma uniknya memang Usaid bin Khudair itu tidak ikut dalam perang Badar. Dia ikut di perang Uhud dan beberapa perang yang lain ya.
Dan pada saat perang Uhud yang sudah pernah kita sampaikan, perang di mana kemudian Rasulullah banyak ditamingi oleh para sahabat, salah satu sahabat yang menamingi Rasulullah saat peristiwa perang Uhud itu adalah Usaid bin Khudair. Sampai kemudian banyak juga luka-luka yang diderita oleh Usaid bin Khudair karena menjadi tameng pada saat perang Uhud itu, pada saat Rasulullah SAW dilindungi dan dijaga. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu buat kita Usaid bin Khudair ini menjadi sebuah sosok yang perlu kita contoh. Salah satu diantaranya adalah kecintaannya kepada Al-Quranul Karim, sampai-sampai kemudian dikenal oleh para sahabat pada waktu itu orang yang kemudian pekerjaannya selain berjihad adalah urusan Al-Quran, bacaan Al-Quran, suka membaca Al-Quran adalah Usaid bin Khudair. Syekh Ibrahim As-Sa'ran itu menulis sebuah risalah At-Tariq ilal Quran, ya. Syekh Ibrahim As-Sa'ran itu rupa-rupanya tertarik untuk meneliti apa yang menjadi alasan orang-orang non-muslim itu masuk Islam. Orang-orang yang non-muslim masuk Islam itu apa alasannya? Ya, di barat itu banyak orang-orang mu'alaf yang masuk Islam itu. Dia tertarik ingin meneliti dari sekian banyak orang itu apa yang membuat mereka tertarik masuk Islam. Diwawancarai, kemudian di video, sampai kemudian dari hasil wawancara dan video itu, dari rata-rata mu'alaf yang masuk Islam itu, orang yang tertarik masuk Islam itu ternyata karena tertarik mereka itu ketika mendengarkan orang membaca Al-Quran. Jadi masuk Islamnya itu karena sebelumnya tertarik dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang Islam, sehingga mereka masuk Islam. Dan di muqaddimah risalahnya beliau, Syekh Ibrahim As-Sa'rani At-Tariq ilal Quran, beliau lalu kemudian menulis ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 21 itu, yang mungkin sudah sering kita baca tetapi bisa kita jadikan muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min nasyatillah. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka kamu akan lihat gunung itu kemudian menjadi tunduk lalu terpecah karena takutnya kepada Allah. Jadi seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, dia akan menjadi satu bentuk yang kemudian tenang lalu akan menjadi terpecah karena takutnya kepada Allah. Jadi hebatnya Al-Quran itu. Bagaimana dengan kita yang sering mendengar Al-Quran? Apakah hati kita masih jauh lebih keras daripada gunung itu? Harusnya ketika sudah mendengarkan bacaan Al-Quran, hati yang keras itu, hati yang kasar, hati yang keras itu harusnya sudah pecah untuk menjadi lembut. Tetapi kadang-kadang bacaan Al-Quran tidak seperti para mu'allaf yang tertarik masuk Islam karena mendengarkan bacaan Al-Quran itu tertarik. Dengan itu lalu kemudian hidayah Allah ada. Bagaimana dengan kita? Berapa kali membaca Al-Quran tapi hati kita keras, menjadi kasar dalam kehidupan interaksi sosial kita. Bagaimana bisa pecah? Tidak ada. Padahal andaikan Quran itu kemudian diturunkan pada gunung, akan punya pengaruh yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak ada perubahan di situ. Nah, Syekh Ibrahim As-Sa'ran itu juga pernah menceritakan tentang kedahsyatan Al-Quran ini.
ketika beliau bercerita ada seorang pemuda yang suka melawan orang tuanya. Dia tidak suka sama bapaknya sudah. Jadi bapaknya ini setiap dinasehatin, sudah cong bahasanya, sudah, jangan seperti itu sama orang tuanya. Pokoknya saya tidak terima bapak gitu. Jadi dilihat orang tuanya itu dibantah terus, dibantah, dan dia tidak suka. Lalu kemudian karena banyak orang menasehati pemuda ini, gagal terus gagal, tetap aja musuhin bapaknya. Lalu kemudian disodorkan ayat Al-Quran oleh seorang syekh, sudah kalau kamu tidak percaya dengan banyak nasihat orang, kenapa sih tidak percaya? Karena dia melihat banyak orang yang tidak benar gitu. Dia menganggap orang-orang yang nasihatin itu juga tidak benar gitu. Lalu kemudian sudah kalau kamu tidak percaya dengan orang-orang yang nasihati kamu untuk tidak melawan orang tua kamu, untuk tidak membantah orang tua kamu, ini baca ayat Al-Quran, dan ini dari Allah, bukan dari siapapun. Lalu pemuda itu bacalah gitu ya, karena dia ngikutin syekh ini dengan kemampuan komunikasinya. Ayat yang dibaca itu sebenarnya adalah ayat yang sudah lumrah dan sudah sering kita baca juga. Quran surat Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira disuruh dia baca, ini Allah, ini dari Allah kamu, bukan dari orang-orang yang menasihati kamu tidak percaya pada mereka. Ini Allah yang menasihati. Rendahkan diri kamu di hadapan orang tua kamu, rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Ini Allah yang menyatakan. Dan berdoalah untuk orang tuamu agar kemudian diberi kasih sayang sebagaimana mereka menyayangi kamu waktu kecil. Akhirnya pemuda ini lambat laun dia tidak lagi memandang banyak orang menasihati tentang itu, sama sebenarnya. Tapi kemudian dia melihat bacaan Al-Quran itu, ini dari Allah, betapa pengaruhnya. Hati yang keras itu, hati yang kasar itu kemudian berubah menjadi lembut. Sebagaimana Umar bin Khattab juga masuk Islam karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Syekh Ali An-Tatawi juga bercerita ketika dia menjadi hakim di satu persidangan, ketika ada suami istri yang ingin bercerai karena sama-sama merasa benar, yang salah pasangannya, suami saya yang salah, suaminya bilang istri saya yang salah. Itu pertengkaran yang ya sudah tidak mungkin lagi dipisahkan karena masing-masing sudah sama-sama yakin salah. Lalu kemudian Syekh Ali An-Tatawi itu karena sudah tidak ada jalan lain kecuali harus berpisah ya. Tapi sebelum ditok perpisahan itu kemudian beliau menyuruh suami dan istri itu masing-masing membaca surat Al-Baqarah ayat 237. Lalu kemudian disodori ayat itu. Lalu kemudian mereka membaca itu. Kalimat yang membuat mereka kemudian menjadi sedikit ada kelembutan dan perubahan. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan dari pasangan kamu. Jangan lupa ya. Kalau saya pernah menyampaikan di satu konsultasi ya, seorang suami istri yang kemudian kalau sudah bertengkar, saya sampaikan 2 kertas kosong saya kasih sama suaminya, tolong bapak tulis kebaikan-kebaikan istri Anda, dan yang istri saya bilang tolong tulis kebaikan-kebaikan suami Anda. Kertas itu rupa-rupanya masih tetap kosong, tidak ada yang ngasih, tidak ada kebaikannya gitu.
Suaminya katakan tidak ada kebaikannya. Yang istrinya juga begitu, tidak ada baiknya itu sudah. Giliran, oke, kalau begitu coba bapak rubah sekarang sama ibu. Bapak tulis kejelekan ibu, bapak tulis kejelekan suami Anda, ditulis banyak masing-masing, banyak, insyaallah. Ini rumah tangga. Lalu kemudian kita ingatkan, karena belajar dari apa yang disampaikan saya Alian Tatawi itu, saya sodorkan, Allah berbicara bahwa ada kebaikan pasti, silakan ditulis. Itu yang melembutkan dan meluluhkan. Kalau itu demi anak, kalau itu untuk kebaikan, saya akan ngalah. Kalau itu demi anak, saya ingin ngalah. Betapa Al-Quran itu ternyata punya pengaruh luar biasa. Makanya ketika ayat lahu anzalna hadzal Quran, seandainya itu kemudian ditaruh Quran itu ala jabal, kepada gunung itu pecah. Sampai ada orang yang kemudian bacaan Al-Quran tidak punya pengaruh, seberapa berat kasarnya hatinya itu, sampai tetap iri dan dendam, sampai mendengki itu. Seberapa kemudian hebatnya orang ini kemudian tidak pecah seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, buat kita tentu beberapa ulama akhirnya menulis banyak tentang Al-Quran yang punya fungsi banyak sekali, diantaranya adalah syifa, menjadi obat. Jadi ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu bisa menjadi obat. Seberapa kemudian berhasilnya itu adalah tergantung bagaimana kemudian kita mendengarkan bacaan Al-Quran itu, lalu kemudian kita menerima bacaan Al-Quran itu dengan sesungguhnya. Buat kita pelajaran dari Usaid bin Khudair yang bacaan Al-Qurannya didengarkan malaikat dan suka didengarkan malaikat, barangkali yang terpenting buat kita adalah bagaimana berusaha untuk memotivasi diri kita sendiri, termasuk saya sendiri, belajar untuk banyak membaca Al-Quran. Saya nukil beberapa hadis saja dari kitabnya Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu untuk memotivasi, mengingatkan kita. Saya sampaikan, saya ambil saja ada 5 hadis untuk dijadikan perenungan saja, agar kita kemudian sedikit banyak termotivasi untuk membaca Al-Quran. Yang pertama saya ambil dari riwayat Utsman bin Affan. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi saat Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya tentang mana yang lebih engkau sukai, berperang atau membaca Al-Quran, maka lalu kemudian Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, yaqra'ul Quran, baca Al-Quran. Karena ada hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya. Apalagi kita dalam konteks yang normal seperti sekarang ini, di mana tidak ada perang, maka tentu hal yang harus kita lakukan adalah rajin untuk membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang kemudian rajin membaca Al-Quran ini paling tidak seperti di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu, majelis musyawarahnya itu yang menjadi anggota DPR-nya, anggota majelis permusyawaratannya itu adalah orang-orang dari kalangan senior ataupun yang masih muda, yang memang adalah qurra, pembaca Al-Quran, yang hafid Quran dan pembaca Al-Quran. Jadi yang menjadi majelis permusyawaratannya di zaman Khalifah Umar itu adalah orang-orang yang pandai baca Al-Quran dan banyak hafal Al-Quran. Di dalam riwayat Abu Musa Al-Asy'ari juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikramadish syaibah al-muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dis sultan. Termasuk di antara mengagungkan Allah. Jadi termasuk di antara perilaku mengagungkan Allah adalah kita hormati 3 kelompok orang ini. Satu adalah
orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Jadi orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua itu dihormati. Itu termasuk perilaku kita mengagungkan Allah. Ya, kalau kemarin ada cerita di 17 Agustusan itu, kasihan itu orang-orang veteran, para pejuang itu yang diundang, yang masih ada tersisa yang sudah sepuh-sepuh, sempat diundang gitu. Giliran selesai upacara lalu kemudian dikasih nasi bungkus di pinggir-pinggir gitu kan. Giliran para pejabatnya yang tidak berperang, prasmanan enak-enakan itu Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya menghormati, mengagungkan Allah, perilaku mengagungkan Allah itu ketika berhadapan dengan orang tua, orang yang sepuh itu dimuliakan itu. Dan yang kedua yang dimuliakan adalah orang-orang yang hafal Quran. Dan yang ketiga adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Jadi makanya saya di satu komunitas itu mengatakan, kalau nanti Pak Bupati yang datang kita hormati. Bagaimana kalau yang lansia datang? Tidak ada persiapan apa-apa. Salah. Perilaku mengagungkan Allah diantaranya adalah ketika mau kedatangan lansia itu kita bagusin patepak gitu kan. Yang benar, yang sama dengan perilaku mengagungkan Allah itu menghormati orang yang sudah sepuh, menghafal Quran dan pemimpin yang adil, sama mereka. Jadi inilah kemuliaan menjadi orang-orang yang suka baca Al-Quran dan kemudian menjadi penghafal Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Jabir bin Abdullah itu ketika mengumpulkan para jenazah syuhada di perang Uhud itu, beliau menyatukan beberapa orang. Tapi ketika kemudian menyatukan beberapa orang dalam satu liang lahat, Rasulullah tanya itu setiap ayyuhuma aksar akhdan lil Quran, mana yang lebih banyak bacaan Al-Qur'annya di antara dua orang ini. Ketika sahabat menunjukkan ini ya Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menguburkan jenazah yang lebih banyak bacaan Al-Qur'annya dan hafal Al-Qur'an itu, baru kemudian yang lain. Artinya betapa luar biasanya dihormati dan dimuliakannya orang-orang yang kemudian senang baca Al-Quran dan kemudian termasuk menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua, saya ambil dari riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran kita itu akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Kita tahu bahwa huru hara dahsyatnya perkara kiamat atau hari akhirat itu sangat menakutkan dan mencemaskan semua manusia. Mungkin ada kita merasakan penderitaan musibah selama di dunia dengan ujian-ujian, penderitaan ujian, tapi tidak setakut dan secemas dahsyatnya huru hara hari kiamat itu. Takut sekali. Nah, oleh karena kita takut dalam keadaan kecemasan itu, kita butuh banyak pertolongan, kita butuh banyak yang nolong. Ternyata di antara sekian banyak yang bisa nolong itu adalah menjadi syafi'an li ashabihi, menjadi penolong buat orang itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Salah satu dahsyatnya huru hara akhirat itu saat matahari didekatkan dengan kita. Saat matahari sudah didekatkan dengan kita, dan itu bisa dibayangkan panasnya yang sekarang saja jaraknya bermiliar-miliar dengan kita, begitu sangat panas. Apalagi kemudian matahari itu didekatkan, itu dari salah satu kedahsyatan huru hara kiamat itu. Dan kemudian siapa yang bisa menolong diantaranya adalah, dalam satu riwayat disebutkan, bacaan surat Al-Baqarah kamu, bacaan surat Ali Imran kamu akan menjadi mendung yang bisa menghalangi kamu untuk tidak kepanasan pada saat salah satu huru hara akhirat itu adalah didekatkannya matahari itu. Maka apalagi alasan yang kemudian membuat kita tidak baca Al-Quran itu. Yang ketiga, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala
falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pahala satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Inilah luar biasanya kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Dengan membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Bayangkan kalau kemudian hari ini kita berjanji untuk melakukan kebaikan. Berapa kebaikan yang kita lakukan? Sedikit. Senyum sama orang, ngasih ini. Pokoknya sekarang hari ini tidak usah berbuat jelek, berbuat baik. Itu ternyata sedikit saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Baca Al-Quran itu kebaikannya itu bernilai, berlipat-lipat. Baca bismillah saja yang 19 huruf, kalau niat baca Al-Quran sudah 190 kebaikan. Dan itu kemurahan, murah sekali. Allah memberikan pahala buat kita. Orang kita mau berbuat baik hari ini saja bisa dihitung jari kok. Tapi Allah murah. Baca Al-Quran itu berlipat. Lalu alasan apa lagi tidak baca Al-Quran? Kalau kemudian Imam As-Samarkandi menyatakan orang sadis itu, orang kejam itu bukan orang yang hanya membunuh, lalu memutilasi, lalu kemudian memakan. Itu orang kejam. Tapi orang yang kejam itu orang yang bisa baca Al-Quran dalam hari itu. Dia tidak berhalangan untuk baca Al-Quran, tapi dia tidak membaca Al-Quran minimal 100 ayat dalam sehari. Maka dia orang sadis, kata Imam As-Samarkandi. Ada ulama juga yang kemudian mengingatkan, indama tatakasal an qiraatil Qur'an tadhkur al-wajhul wahid hawalai 5,000 hasanah. Ingat, kalau muncul malas untuk baca Al-Quran, padahal kamu baca satu wajah saja Al-Quran, satu halaman, satu muka dalam Al-Quran itu sudah 5.000 kebaikan. Siapa yang bisa melakukan 5.000 kebaikan itu? Hanya Allah yang memberi kemurahan. Ketika kita baca satu wajah saja, satu halaman, satu muka itu sudah 5.000 kebaikan. Padahal kita mungkin tidak bisa melakukan kebaikan hari ini dengan sampai 5.000 itu. Tapi Allah murah memberikan supaya kita kemudian tersemangati. Al-juz'ul waqid awalai mi'ata alaf hasanah. Satu juz itu 100.000 kebaikan. Apalagi kemudian hatam Al-Quran itu bisa kemudian menjadi 3 juta kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah pun bisa menambah pahala-pahala kebaikan dari Al-Quran itu. Sama juga ketika ada seorang saleh ditanya, qila li ahli salihin kam naqra'u minal qur'ani yauman qala bi qadri ma turidu minas sa'adah. Ketika ada seorang saleh ditanya, berapa ayat yang akan aku baca setiap hari dalam Al-Quran itu, aku baca setiap hari itu. Lalu dijawab, bi qadri ma turidu minas sa'adah. Sebanyak engkau ingin bahagia berapa? Kamu ingin kebahagiaan berapa banyaknya? Banyak, aku ingin bahagia, aku ingin bahagia ini, aku ingin bahagia. Seberapa kamu banyak ingin bahagia itu, sebegitulah kamu baca Al-Quran. Bahkan hebatnya ketika Khalid bin Walid kemudian sempat berkata, ya Allah, aku mohon ampun, tidak banyak baca Al-Quran karena kesibukanku berperang atau berjihad. Padahal berperang atau berjihad itu adalah amalan yang sangat utama. Tapi sempat mengatakan, ya Allah, maafkan hamba karena tidak banyak baca Al-Quran karena disibukkan oleh perang atau jihad. Lalu bagaimana dengan kita? Mau mengadu bagaimana dengan Allah? Ya Allah, maafkan hamba tidak banyak baca Al-Quran. Karena apa? Karena sibuk apa? Tidak ada. Bahkan kita pun bukan lagi tidak banyak Al-Quran, jarang untuk membaca Al-Quran. Apa yang harus diadukan kepada Allah? Ada seorang alim yang mau meninggal dunia, lalu ditangisi oleh keluarganya. Lalu sang alim mengatakan, tidak usah bersedih, tidak usah bersedih. Dengan rahmat Allah, alhamdulillah, aku sudah membaca Al-Quran selama hidupku 1000 kali hatam Al-Quran. Seberapa kita sudah hatam Al-Quran sampai hari ini? Apa kaitannya dengan itu? Kaitannya dengan itu adalah
ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra. Dikatakan kepada orang yang baca Al-Qur'an selama di dunia, bacalah Al-Qur'an, naiklah derajatnya lebih tinggi terus di surga. Bacalah terus sampai kemudian kedudukan kamu nanti terakhir itu adalah sama seperti kedudukan bacaan Al-Qur'an terakhirmu di waktu di dunia. Jadi bacaan-bacaan Al-Qur'an kita itu menentukan derajat kita kalau masuk surga akan semakin tinggi, tergantung kepada sampai mana bacaan Qur'anmu terakhir dalam hidup di dunia itu. Dan yang mengakhiri kesempatan kali ini, saya ingin sampaikan terakhir riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri itu, yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala, man syagalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqi, rawahu Tirmidzi. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan mengingatku sampai kamu itu tidak ada waktu luang untuk berdoa meminta kepadaku, maka kata Allah, akan kuberikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang kuberikan kepada orang-orang yang memiliki waktu luang untuk meminta kepadaku, sehingga keutamaan kalam Allah itu atas seluruh perkataan siapapun ibarat keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Rawahu Tirmidzi. Artinya saat kita sibuk menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran dan mengingat Allah sampai tidak sempat meminta apa yang menjadi kebutuhan kita karena sibuknya baca Al-Quran, maka lalu Allah akan beri tanpa kita minta, dengan pemberian yang jauh lebih baik dari orang-orang yang hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada titik tertentu akhirnya tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.